to the living word. Let praise arise. Heaven and earth sing praise to the Lamb, seated on the throne. Power and strength are yours alone. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Secara khusus saya akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, ini merupakan hal yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kenaikan Kristus ke surga itu merupakan satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Dan ini dalam sejarah merupakan sifatnya yang real atau nyata. Bukan merupakan satu dongeng atau ilustrasi atau perumpamaan. Memang banyak kisah-kisah legenda atau dongeng atau film-film yang menggambarkan tokoh-tokoh tertentu. Ya, bisa naik ke awan-awan, berjalan-jalan di atas langit dan seterusnya. Tetapi di sini Lukas menceritakan kenaikan Kristus ke surga. Baik dalam Injil Lukas, kalau kita membandingkan dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53, maupun dalam kisah para rasul ini dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11, itu merupakan satu kisah yang sungguh-sungguh diceritakan. Mengapa? Karena peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini adalah cerita yang ada di dalam kitab suci atau firman Tuhan. Maka kalau kita tidak percaya kepada kenaikan Kristus ke surga, itu sama halnya dengan tidak percaya kepada kitab suci atau firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita renungkan dalam kenaikan Kristus ini, mengapa? Karena kenaikan Kristus ke surga ini adalah suatu kenaikan yang bersifat jasmani. Dilihat dengan mata. Kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangan Kristus kedua kalinya semuanya bersifat jasmani. Jadi kalau kita melihat sini, tubuhnya betul-betul naik ke surga. Dalam Matius 26 ayat 11 Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Tentu ketika Yesus mengucapkan Matius pasal 26 ini tidak berarti dalam pengertian itu artinya jasmani. Dan ini secara jelas itu menunjukkan bahwa ia tidak lagi bersama kita secara jasmani. Dia akan kembali ke surga, naik ke surga dengan tubuh jasmani. Dan itu dilihat oleh para murid yang adalah saksi. Dan Kristus naik ke surga itu perlahan-lahan. Naik ke atas, ke surga. Kalau kita membaca di ayat 9 dan ayat 11. Mengapa? Ia tidak tiba-tiba menghilang begitu saja. Mengapa ia naik secara perlahan-lahan ke atas atau ke surga? Karena ia ingin para murid
Dan kita semua tahu bahwa ia memang naik ke surga, bukan sekedar hilang begitu saja. Tapi ia menunjukkan bahwa itu adalah bisa disaksikan bagaimana Kristus naik. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini adalah apa maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita saat ini? Paling tidak dalam perenungan firman Tuhan ini ada beberapa poin. Yang pertama, maksud kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita adalah untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Untuk memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa kondisi para murid Yesus setelah Yesus mati di atas kayu salib, iman mereka itu mulai goyah. Mereka mulai putus asa sebab Tuhan yang mereka ikuti itu telah mati. Bahkan kemudian para murid itu mengambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu sebagai nelayan. Nah, kondisi semacam ini sungguh sangat mengecewakan sebenarnya. Kalau kita melihat Yesus berulang kali memberitahukan apa yang terjadi terhadap dirinya. Yesus pernah berkata bahwa anak manusia akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Dan ucapan ini sudah dilupakan oleh para murid Tuhan Yesus. Dengan melihat kondisi semacam ini, maka Tuhan Yesus berusaha meneguhkan kembali iman mereka dengan cara menampakkan diri berulang kali kepada para murid. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus terus menampakkan dirinya. Sering berkomunikasi dengan para murid dengan tujuan apa? Mengukuhkan kembali, memantapkan kembali kepercayaan para murid kepadanya. Dan puncaknya adalah membuktikan bahwa Yesus hidup untuk selamanya. Maka Tuhan Yesus mengajak para murid naik ke Bukit Zaitun agar mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus naik ke sorga yang diiringi oleh para malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak orang yang mulai meninggalkan imannya kepada Yesus. Ketika beban persoalan pergumulan menekan terlalu berat, orang mulai meragukan pertolongan Yesus dan lebih percaya kepada pertolongan para dukun. Ketika sulit menemukan teman hidup yang seiman, dan ketika kondisi ekonomi mulai seret, mulai sulit, dan ada tawaran yang menarik, tetapi harus korbankan iman. Ketika karir begitu sulit menanjak, lalu ada tawaran kenaikan jabatan dengan syarat meninggalkan iman. Sungguh semua itu bisa menggoyahkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini iman saudara dan saya tetap tertuju kepada Yesus. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Yesus pernah berkata demikian. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Maka kenaikannya adalah untuk memantapkan iman kita. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa ketika bangsa Israel minta seorang raja kepada Tuhan, sesungguhnya hal tersebut merupakan hal yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Sebab Tuhan ingin agar bangsa Israel mengakui bahwa Dia adalah Raja mereka satu-satunya. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi Dia sanggup membelah laut Teberau. Dia sanggup menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Dan Dialah yang senantiasa mendahului umatnya dari bahaya apapun. Tuhan ingin dirinya diakui sebagai raja di atas segala raja. Tetapi ternyata bangsa Israel merasa tidak puas dipimpin oleh raja yang tidak kelihatan.
Mereka menghendaki seorang raja yang kelihatan seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya Tuhan meluluskan permintaan mereka, tetapi dengan catatan bahwa mereka harus siap memberikan pajak atau upeti kepada raja mereka. Dan dalam kehidupan raja-raja Israel ditemukan lebih banyak raja yang tidak beres dari yang beres. Lebih banyak raja yang tidak benar dibandingkan dengan yang benar. Maka dari sini kita melihat bahwa melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia juga hendak menunjukkan bahwa Dialah raja di atas segala raja yang patut diagungkan, yang patut disembah oleh semua pemerintahan di muka bumi ini. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam Matius 28 ayat 18. Supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10. Karena Yesus adalah Raja kita, maka sepatutnya juga kita menaruh penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus. Sepatutnya Dialah yang paling kita takuti dibandingkan dengan takut kepada manusia. Sepatutnya Dialah yang senantiasa kita sembah, kita sanjung dan kita muliakan. Mengapa? Karena Yesus adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Maka kita tidak perlu takut menghadapi segala tantangan di muka bumi ini. Orang bisa saja merusak gereja. Orang bisa saja membakar gereja. Menteror iman orang percaya. Tetapi ketahuilah, Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia ada bersama saudara dan saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang kita renungkan. Maksud kenaikan Yesus ke surga adalah untuk membuktikan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Melalui karya salib Kristus, kematiannya dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sudah melakukan segala perkara persoalan terbesar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika misi Yesus di dunia belum selesai, pasti Yesus tidak naik ke sorga. Maka dengan Dia naik ke sorga itu menunjukkan bahwa misinya sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, "Sudah selesai." Jadi sudah tidak ada lagi karya lain yang Yesus buat bagi penebusan dosa manusia, kecuali dengan mati di atas kayu salib. Tidak ada lagi cara lain untuk diselamatkan kecuali dengan menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka dengan ini tegas Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia, sekalipun ada malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Dan ini diulangi lagi oleh Paulus sebanyak 2 kali. Memang sungguh menyedihkan pandangan bangsa Israel sampai hari ini. Mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias. Juru selamat telah datang, tetapi mereka belum bisa menerimanya. Mereka masih menunggu yang lain. Saudara, tidak perlu lagi kita menantikan karya penyelamatan manusia dengan cara yang lain. Hanya ada satu cara Tuhan menyelamatkan kita, yaitu lewat penebusan darahnya di atas kayu salib. Maka kita harus menerima itu sebagai karya terbesar dalam hidup kita. Hal yang keempat, maksud kenaikan Yesus ke surga adalah untuk memperluas penyertaannya dalam hidup kita. Untuk memperluas penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata demikian kepada murid-muridnya. "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memang tidak selama-lamanya akan menyertai para murid
secara tubuh jasmani. Tetapi Yesus berjanji akan menyertai mereka dalam kuasa rohnya. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesus pernah berkata demikian, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Dalam Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Dengan Yesus naik ke sorga, maka dia bisa hadir di mana-mana. Bukan hanya di Israel, tetapi juga di Indonesia. Hadir dalam hidup kita dimanapun kita berada. Dia ada bersama dengan kita. Di rumah saudara, di tempat kita bekerja, di gereja kita, di sekolah kita, atau dimanapun kita berada. Tuhan Yesus ada, menyertai. Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus berkata, "Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Artinya ini janji penyertaan Tuhan. Kalau ada kesatuan hati, ada kebersamaan, ada menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Dan puncaknya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20b, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini ya dan amin. Dia tidak pernah berlalu, penyertaannya tidak pernah terlambat, pertolongannya dalam hidup kita. Saat ini Tuhan Yesus tidak lagi berada di samping kita. Tidak lagi di atas kita atau di belakang kita. Tetapi Dia ada di dalam kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing. Hal yang kelima, maksud kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah untuk menyediakan tempat kita di sorga. Untuk menyediakan tempat kita di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 3, "Aku ke sorga menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, janji Tuhan bagi orang percaya bahwa Dia naik kembali ke sorga menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang kembali membawa kita, orang-orang percaya, di mana Dia berada, di sana juga kita berada. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga orang-orang percaya berada. Itu janjinya dalam kehidupan kita. Hal ini tegaskan dalam Yohanes 17 ayat 24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Ini merupakan janji kepada kita sebagai orang percaya. Dia akan menyediakan tempat kita bersama Dia di tempat di mana Dia berada. Di situ juga kita orang-orang percaya akan berada bersama dengan Tuhan. Maka dengan memahami maksud kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka apa yang menjadi tanggung jawab kita? Yang pertama, jangan hanya merenungkan surga, tetapi tidak melakukan apa-apa. Jangan hanya merenungkan surga, tetapi tidak melakukan apapun. Di ayat yang ke-10 sampai 11, di situ dikatakan, murid-murid yang terus memandangi langit ditegur oleh malaikat. Ayat 11, "Hai orang-orang Galilea." Ini untuk mengingatkan bahwa mereka belum waktunya masuk ke surga. Mereka masih orang Galilea.
saudara dan saya masih orang Indonesia, masih berada di dunia dan hidup di dunia ini, maka tanggung jawabnya jangan hanya merenungkan surga saja, tapi kita sedang berada di dunia, punya tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, tanggung jawabnya apa? Kita melihat kenaikan Kristus ke surga tidak hanya ditunjukkan kepada semua orang. Ini yang istimewa. Artinya ada yang spesial. Sebagaimana setelah kebangkitannya, ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang. Demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi kenaikannya ke surga. Mengapa? Karena ia menghendaki bahwa hal yang rahasia iman ini diketahui melalui apa? Melalui pemberitaan Injil. Bukan dengan dilihat dengan mata, tapi harus dilihat dengan iman. Oleh apa? Oleh pemberitaan Injil. Maka inilah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia menunjukkan bahwa saudara dan saya harus memberitakan Injil, firman Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemberitaan Injil jauh lebih penting daripada kesaksian siapapun yang mengalami apapun. Kalau memang pengalaman lebih penting daripada firman Tuhan atau Injil, pasti Yesus menunjukkan kebangkitan dan kenaikannya ke surga kepada semua orang. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang lebih senang mendengar khotbah yang dipenuhi dengan kesaksian daripada khotbah yang betul-betul menguraikan firman Tuhan. Ini mengingatkan kita, saudara. Artinya, kita tidak hanya berhenti merenung tentang surganya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang khusus, yang diberikan kesaksian, yang diberikan tugas yaitu Injil. Maka kita harus memberitakan Injil. Dan perintah yang diberikan itu adalah pemberitaan khusus untuk kita orang-orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, perintah di situ menuju pada perintah untuk memberitakan Injil. Dan itu kita bisa melihat dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan di ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku untuk setiap orang percaya. Berlaku untuk setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Saudara, sekalipun amanat agung yang ada dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 20 itu diberikan hanya kepada 11 rasul. Tetapi dalam ayat itu juga rasul-rasul itu diperintahkan untuk mengajarkan mereka segala perintah Yesus kepada orang-orang yang dijadikan murid. Dengan demikian mereka juga harus mengajarkan perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Dan kita juga bisa melihat dalam ayat pasal 8 ayat 1 dalam Kisah Para Rasul dan ayat 4. Itu juga menunjukkan bahwa jemaat juga bisa memberitakan Injil. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya, diberikan tanggung jawab memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil itu adalah perintah Tuhan bagi kita, maka kalau kita tidak melakukan pemberitaan Injil, kita berdosa. Kita berdosa. Yang menjadi pertanyaan, di mana dan kepada siapa kita harus memberitakan Injil? Ayat 8 dikatakan di sana, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Mulai dari Yerusalem. Kalau kita membandingkan dalam Lukas 24 ayat 47. Ini adalah kota di mana Kristus ditangkap, Kristus diadili, Kristus difitnah, Kristus disiksa dan dibunuh. Tetapi dari kota inilah Kristus memerintah, memberikan perintah untuk penginjilan dimulai. Dan inilah kasih yang melampaui akal kita. Justru kasih dan perhatian Tuhan kepada daerah, wilayah yang mungkin menyakitkan, menyulitkan kita.
Yerusalem juga bisa diartikan sebagai orang-orang terdekat. Karena itu dalam pemberitaan Injil kita harus mulai dari orang-orang terdekat dengan kita. Baru orang-orang yang jauh. Ada banyak orang Kristen memberitakan Injil kepada yang jauh. Tetapi kita melupakan komunitas terdekat kita, yaitu keluarga kita, anak kita, yang ada di lingkungan kerja kita. Itu adalah area kita memberitakan Injil. Itulah Yerusalem yang terdekat. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah saudara dan saya memberitakan Injil kepada saudara kita? Penginjilan tidak boleh dilakukan hanya terhadap bangsa tertentu, tetapi kepada semua orang. Ayat 8, Samaria dan ujung bumi. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, semua bangsa. Dalam Lukas 24 ayat 47, segala bangsa. Inilah tugas saudara dan saya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidaklah mudah pekerjaannya. Tapi hidup kita harus menjadi saksi yang hidup bagi siapapun yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Komunitas terdekat kita, kita mulai dari Yerusalem. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu menyulitkan, mengecewakan kita. Tapi itulah tujuan utama. Itulah kasih yang tak terbatas. Kepahitan, kekecewaan, penderitaan kadangkala kita tidak bukan dari luar, tapi kita temukan dari dalam, yaitu dalam komunitas kita terdekat. Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus mendorong kita untuk memulai dari Yerusalem yang paling dekat dengan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa yang Yesus lakukan di sorga? Ketika dia naik ke sorga, Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai nabi, sebagai yang memberitakan. Di sini Yesus melakukan tugasnya melalui Roh Kudus. Allah mengutus Roh Kudusnya melalui rasul-rasulnya dan hamba-hambanya, orang-orang percaya, saudara dan saya. Saudara, kisah para rasul itu menceritakan bagaimana penyebaran Injil, penyebaran firman Tuhan, dan bagaimana juga pertumbuhan gereja dimulai dari mana? Dari pengikut Kristus. Injil mulai tersebar, Injil mulai terdengar melalui hidup orang-orang percaya. Saudara dan sayalah yang adalah Injil Tuhan yang terbuka, yang tertulis dan bisa dibaca orang. Supaya oleh hidup kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Apa yang Yesus lakukan di sorga? Yesus juga tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Yang akan menopang kita dengan syafaatnya. Dan Yesus mempersiapkan tempat khusus yang istimewa bagi kita di sorga. Tempat di sorga tidak sama rata, Bapak Ibu. Ada perbedaan. Karena ada upah masing-masing, tentu upahnya berbeda. Nanti banyak sekali ayat firman Tuhan. Dalam Lukas 19 ayat 16 sampai 19, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15, dalam Matius pasal 5 ayat 19, Matius 6 ayat 20, Matius 11 ayat 11, Matius 20 ayat 20 sampai 28, 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Ini memberitakan, menyaksikan apa yang didapatkan oleh orang-orang percaya, yang dialami langsung oleh orang-orang percaya ketika berada bersama dengan Kristus di sorga. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukan dongeng, tetapi peristiwa yang sungguh terjadi. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bertujuan untuk memantapkan iman kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa misinya, penebusan karyanya sudah selesai, menebus saudara dan saya.
Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan untuk memperluas penyertaannya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, saudara memang pasti akan masuk ke sorga. Itulah jaminannya. Surga itu memang enak, menyenangkan. Tetapi bagaimanapun juga, kita jangan hanya merenung tentang sorga. Saudara dan saya punya tugas. Selama saudara belum masuk ke surga, maka tugas kita adalah memberitakan Injil. Menyaksikan Injilnya. Menyaksikan bagaimana Tuhan menebus saudara dan saya kepada orang lain. Supaya juga mereka mengalami hal yang sama. Bertemu dan percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, maukah saudara melakukan tugas itu dalam memberitakan Injil?